Selamat hari Minggu dan salam sehat saudara yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, Dia yang selalu memelihara kita, menjaga kita dari segala ancaman penyakit, dan memberi rezeki kebutuhan kita dan keluarga hari lepas hari. Terpujilah Dia, Allah yang maha baik. Mari kita sambut firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 23 April 2023, tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 hingga 23. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, hari ini atau minggu ini disebut Minggu Misericordias Domini. Artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi ini dengan segala makhluk yang ada di dalamnya, alam ciptaan ini penuh dengan kasih setia Tuhan yang berguna dan mendukung kehidupan dari kita umat manusia. Tetapi yang terutama lagi, minggu ini disebut Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur Paskah. Dia menang atas dosa dan kematian, menjadi pertanda kasih setia Tuhan. Kita merayakan kebangkitannya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menerima hidup yang baru yang dinampakkan dalam sikap yang baru dan perilaku yang baru. Pasca kita dilahirkan kembali oleh benih yang agung dan yang murni, yaitu firman Allah. Sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya ke bumi ini, kita yang tidak tahu saatnya, kapan dan harinya, kita diminta untuk 3 hal. 1, hidup berpengharapan. Karena itu memberikan semangat kerja bagi kita. Yang kedua, kita menjaga hati yang murni, sikap yang hidup terpercaya. Dan yang ketiga, kita waspada, siaga. Artinya mata dan hati kita mampu dan jeli membaca situasi yang terjadi. Waspada ibarat seorang hamba yang sedang menanti tuannya sampai kapanpun, pada jam berapapun. Dia selalu siaga, dia selalu mempersiapkan dirinya. Kapan tuannya datang, dia akan menyambut dan membukakan pintu untuk tuannya yang dikasihi. Itulah saudara-saudara yang terpenting bagi kita dalam memaknai hidup ini. Oleh karena itu, kita menerima pesan khotbah untuk kita. Semoga khotbah ini bermanfaat, mendukung iman kita, memberikan sukacita dan meneguhkan iman pengharapan kita dalam Tuhan. Pesan yang pertama berbunyi demikian:
Tunjukkanlah sikap hidup yang beda dari orang lain. Tunjukkanlah sikap hidup yang beda dari orang lain. Tampil beda. We are different. Kita beda dengan orang itu. Kita beda dengan mereka-mereka itu. Bukan karena penampilan kita, dengan aksesorisnya, bukan dengan pakaian, baju, dan segala perhiasan yang lain, tetapi sikap hidup kita beda dan berkualitas dibanding dengan manusia-manusia lainnya. Beda dan berkualitas dalam sikap dan perilaku, beda dan berkualitas dalam tutur kata, kesetiaan, terpercaya, hidup kudus, separate, terpisah dari manusia. Kita buatkan satu contoh. Gedung gereja beda dengan gedung pertemuan tempat pesta. Materialnya sebenarnya sama. Memakai batu bata, memakai semen, memakai kayu juga dan lain-lain. Materialnya sama, tetapi peruntukannya itu beda antar gereja dengan gedung pertemuan. Gedung gereja atau rumah ibadah itu kita menyampaikan pujian, doa, permohonan kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya serta memberikan persembahan untuk Dia. Sementara di gedung pertemuan kita boleh datang sembarangan, duduk di tempat yang ditentukan, makan, minum, menari, joget, dan lain-lain. Itulah suasana di dalam gedung pertemuan itu. Kita boleh keluar masuk sesuka hati, merokok, dan lain-lain. Tetapi di gedung gereja hal itu tidak boleh dilakukan. Disitulah fungsi pemakaian dari gedung gereja yang berbeda dengan gedung-gedung pertemuan lainnya. Saudaraku, makna yang lebih rohani lagi ialah kita dikuduskan oleh darah Kristus. Kita dikuduskan oleh darah Kristus. Kudus artinya jadi beda dengan orang lain. Beda karena kita dipanggil dan kita hidup dari gereja, dari kasih karunia Tuhan. Kita ditebus bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Itu dikatakan pada ayat 19 yang saya bacakan barusan. Karena itu, jadilah kita orang Kristen yang berkualitas. Disitulah nampak bedanya. Berkualitas, tidak sama dengan orang lain yang sikapnya sembarangan, abal-abal. Belajarlah dari keadaan yang terjadi. Hidup mewah, tas dan aksesoris yang bermerek, mobil dan motor gede, gaya anak yang hedonis, senang dan tampil beda, uang dan melimpah, bangunan rumah dan harta milik lainnya. Itulah yang menampakkan pada peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Dan saat diselidiki dan kemudian diperiksa, gaya hidup yang mewah itu menjadi awal pemberitaan dan awal penelitian yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ditangkap, ditahan, dan nanti ditipikor tindak pidana korupsi dan diadili. Saudaraku, hidup kudus artinya tidak ikut-ikutan dengan sikap dan perilaku orang lain. Paulus mengatakan, hendaklah kamu tidak menjadi serupa, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang berkenan kepadanya. Roma pasal 12 ayat 2. Hiduplah dalam kasih, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus dalam surat ke jemaat Filipi pasal 2 ayat 2-4.
Saudaraku, mari kita sampai kepada pesan yang kedua, pesan yang terakhir untuk kita. Berbunyi demikian: kita hidup dalam perjalanan menuju tempat akhir. Hidup dalam perjalanan menuju tempat akhir. Itu pesan yang kedua bagi kita. Kita buat bandingan sebagai gambar yang sederhana. Alat transportasi itu bergerak dari terminal keberangkatan menuju terminal tujuan. Apa itu alat transportasi? Misalnya saja bis, kereta api, pesawat udara, kapal laut. Ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pilotnya, oleh kaptennya, oleh pemandunya. Aturan-aturan yang harus ditaati, prosedur yang ada harus diikuti supaya selamat sampai di tujuan. Ikuti rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan yang ada, jalur yang ada. Itulah yang harus ditaati oleh pilot dan juga pemimpin perjalanan itu. Saudaraku, itu hanya gambar yang sederhana. Tapi makna rohani yang lebih dalam untuk kita ialah bahwa hidup ini demikian halnya. Kita hidup dalam perjalanan dari terminal yang satu menuju terminal yang akhir, dari dunia ini menuju surga yang kekal itu. Lahir, hidup, berjalan di dunia ini seturut umur dan tujuannya. Terminal akhir kita ialah surga. Arahkan hidupmu seturut aturan petunjuk Tuhan. Kita menyadari bahwa Allah itu Bapa yang menghakimi semua umat manusia seturut dengan perbuatannya. Kalau demikian, arahkanlah hidupmu seturut dengan firman Tuhan. Hidup dalam sikap takut, artinya sikap hormat, taat kepada perintah Tuhan. Ikuti petunjuk dan bimbingannya. Kita hidup dalam perjalanan di dunia ini. Demikian ayat 17 dari 1 Petrus pasal 1 tadi. Kita adalah penumpang di dunia ini. Demikian dikatakan lebih jelas lagi. Artinya tempat ini, tempat sekarang ini, tempat dunia ini adalah tempat sementara. Tujuan kita ialah surga, tempat yang menetap dan kekal untuk semua orang percaya. Umat Tuhan Israel dalam perjalanannya berkemah di padang belantara. Hari ini di sini tempat ini pasang kemah, dan mungkin sesudah 1 bulan atau 2 bulan bongkar lagi kemahnya, pasang lagi nanti di tempat yang lain. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukankah begitu juga perjalanan hidup kita ini? Kita berjalan, kita hidup, beraktivitas di dunia ini, tetapi sebenarnya tempat final yang terakhir bagi kita ialah surga yang disediakan bagi semua orang percaya. Kita dalam perjalanan, saudaraku, boleh bangun rumah 1-2 lantai atau lebih, silakan. Kita dalam perjalanan, tapi kamu boleh memiliki sesuatu, mobil, barang mewah, perhiasan dan lain-lain, tapi jangan lupa itu semua akan kita tinggalkan, akan Anda tinggalkan, karena itu dalam hidup sementara saja. Kapan kita meninggal dan dikubur, semuanya itu yang kita tinggalkan. Yang kita pakai selama ini, yang kita miliki, yang membuat kita senang dan gembira, itu akan ditangkalkan, disimpan oleh putra-putri kita, dan kita masuk dalam liang kubur, taman pemakaman yang ditentukan oleh pemerintah kita. Saudaraku yang kekasih, selama dalam perjalanan ini, selama di dunia ini, arahkan hidupmu, imanmu, dan ikuti petunjuk Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia, dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita semua sehat, dilindungi Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Semoga kami boleh memahami, mengimani, dan melaksanakannya dalam hidup ini. Ingatkan kami bahwa kami adalah pendatang di dunia ini yang sedang dalam perjalanan dari tempat kami di dunia ini menuju tempat yang kekal di sorga di hadapan Bapa. Biarlah kami dengan sukacita menjalani hidup ini, karena Engkau selalu menyertai kami. Kami boleh bersukacita karena Kristus telah bangkit dari kubur dan mengalahkan maut menjadi kemenangan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan. Ampuni kami juga dalam sikap-sikap kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, keluarga cucu kami. Berkatilah juga gereja-Mu, ibadah tempat persekutuan kami. Berkati juga pemimpin bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.